bakat nyanyinya Nania itu dari zaman kapan? Dari kecil kah udah ketahuan? Gimana tuh ceritanya? Jadi aku tuh dari umur 3 tahun tuh kata mamiku tuh suka humming gitu loh, Day. Suka humming. Humming 9 bulan? Hamil. Oh, itu hamil. Hamidu deh, Wak. Gila-gila hamil ya, Wak. Lu waktu itu pernah masih inget nggak, Dok? 1 bulan nih kan ada 30 hari. Lu berapa kali ngejob? Wah, Day. Kadang-kadang nih ya, turun dari pesawat, ganti koper pergi lagi. Itu dia. Nah kan, sama kan? Gila. Glory Yesterday, latihan lagu Toni Braxton yang Unbreak My Heart itu aku latihan sampai berdarah. Gue bangun, nah dari situ gue ngeliat cahaya di sudut dinding gue tuh terang banget, Day. Jadi cuma ada wajah segini nih, Day. Itu terang banget dan adem banget, Day. Merinding gue. Iya, merinding. Selamat pagi, siang, malam, dan subuh, dan waktu-waktu yang lainnya. Hari ini tepatnya, gue akhirnya ketemu sama teman lama gue nih. Ini orang yang luar biasa buat gue, penyanyi yang punya suara surgawi. Hai, suara yang menembus awan-awan Christopher Columbus. Oh enggak, bukan. Gue udah lama banget nggak ketemu teman gue ini. Gue inget banget kalau bikin sambal, aduh, sepedas suaranya, ya kan? Kita sambit. Nania. Hai, piye Day. Aduh, kamu ini makin lama makin tetap cantik loh. Oh iya dong, Day. Kan immortal. Oh iya, bener ya. Muka lu kayaknya nggak berubah ya, Doy? Enggak ya. Iya. Soalnya nggak ada yang dirubah, Day. Nggak ada yang dirubah. Nggak ada yang dirubah. Dan puji Tuhan ya, begini dari dulu ya, begini sampai sekarang kan. Oke, berarti gitu. Lu berarti menganut perempuan itu harus original, harus asli. Original. Karena di mana-mana desain Tuhan itu lebih perfect daripada tangan manusia. Oh gitu. Iya dong. Iya, nah kalau misalkan hidung dirubah, bibir dirubah, semua dirubah, sama yang lain. Oh benar. Berarti lo lebih ke otentisitas ya. Yes. Luar biasa. Nania, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik ya. Puji Tuhan, sehat semuanya. Jadi sekarang masih aktif bernyanyi kan? Masih lah. Kemarin terakhir di acaranya Mas Once. Iya, kita ya konser waktu itu ya. Ada yang berubah nih dari Nania. Apa tuh? Sekarang nih lebih auranya, gua kayak bisa baca aura gitu ya. Hati-hati ntar diundang sama TV lo ya. Enggak, lu tuh sekarang tuh lebih charming gitu, Ndok. Masa sih? Iya, beneran. Kenapa sih? Ada perubahan apa? Sebenarnya gini loh, Day, nggak ada perubahan apa-apa sih, sebenarnya lebih menikmati hidup aja. Menikmati hidup, berdamai dengan keadaan apapun itu ya kan. Terus berserah sama Tuhan, jujur. Jadi orang tuh harus jujur. Jujur. Ya. Apa yang mesti dijujurin? Ya semuanya, apapun itu. Kalau misalkan kita di depan TV, kita misalkan kita jadi bukan diri kita, itu sama aja ngebohongin diri kita dan ngebohongin publik dong. Ya kan? Jadi intinya di sini kita harus jujur apapun itu. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Jangan benar jadi salah, jangan salah jadi benar. Setuju nggak? Setuju banget. Ya udah, itu aja. Jadi apa adanya, senatural mungkin. Ya kan? Terus sekarang kalau orang melihat Nania, mereka masih ingat lu adalah penyanyi gak sih? Ya masih, masa ya aku tukang sambel. Tapi ngomong-ngomong sambel ya, beneran. Gue mau kasih tahu sama teman-teman Badai TV. Orang ini kalau bikin sambel jos. Iya kan? Iya. Itu sambal apa yang dulu yang lu ada macam-macam ya kan? Gue jualan nih jadinya ya kan? Tolong ya di bawah ini. Sambal bawang ada, sambal terasi ada, sambal kecap ada, sambal mentah juga ada. Jadi tergantung request yang mana. Waduh. Gitu. Itu bawaan dari mana? Dari nyokap? Dari nyokap. Kan budaya masa kecil? Iya, masa kecil. Childhood ya. Childhood. Gimana tuh, Ndok? Ngoprak-ngoprak sambal tuh? Sebenarnya gini, Day, sama kayak bikin lagu sih, gitu kan. Ketika lu tahu produk lu apa, ketika lu tahu apa yang mesti ingredients yang mesti dimasukin, itu akan jadi enak nggak? Dan tulus bikinnya, that's it. Itu aja. Gue nggak pernah ada, nih komposisinya misalkan garamnya segini, gulanya segini, gue nggak ada. Jadi gue kasih aja udah. Yang penting tulus. Jadi, gitu. Tapi Tulus sudah pernah nyobain sambal lu belum? Ntar gue bilang sama Tulus ya. Dari tadi nih Tulus disebut mulu nih. Iya benar. Bro Tulus, lu harus nyobain sambalnya Nania.
Kalau ketemu Nania nih ketawa mulu, asli. Kamu tuh dari mana sih asal Pati ya? Apa? Pare Kediri. Pati sopo? Pati itu sopo. Pare itu Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, lahir di sana. Lahirnya di Jombang. Lahir di Jombang. Terus tinggalnya di Pare Kediri. Tinggal di Pare Kediri. Oke, dari SD di situ. Dari SD di situ. Kuliah di Surabaya, terus ikut Indonesian Idol kan. Kuliah di Surabaya di apa? Di UPN. UPN tuh Universitas Pembangunan Nasional. Oh, oke. Gue mau nebak yang lain. Sama, gue juga nggak berani. Lu nggak tahu juga kan kepanjangannya apa? Gue tahu, cuman banyak plesetannya, guys. Daripada lu di band ya kan gue bantuin lu, guys. Cari duitnya sama, Om. Enggak, soalnya UPN itu kadang-kadang tidak boleh dipakai untuk anak kecil. Betul. Iya. Itu sinyal-sinyal UPN itu bisa nonton yang enggak. Oh, itu VPN. Iya aja udah, daripada nanti gue salah ya kan. Oke. Gue mau nanya masa kecil lo dulu nih. Lu kan suara, wah udah nggak usah dipertanyakan lagi lah. Suara udah melambung tinggi sampai planet-planet lah ya. Gokil emang dia. Bakat nyanyinya Nania itu dari zaman kapan? Dari kecil kah udah ketahuan? Gimana tuh ceritanya? Jadi aku tuh dari umur 3 tahun tuh kata mamiku tuh suka humming gitu loh, Day. Suka humming. Humming 9 bulan? Hamil. Oh, itu hamil. Hamidu Dewa. Gila-gila hamil ya, Wak. Terus zaman dulu tuh waktu masih kecil umur 3 tahun udah bisa humming segala macam, terus di depan kaca pakai heelsnya mamiku, pakai lipstick. Nah, kayak gitu-gitulah ya. Terus sampai akhirnya mamiku tuh bapakku baru sadar kalau aku bisa nyanyi itu aku kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Itu sempat bikin namanya Trio Imut-Imut waktu itu, zaman dulu. Oh, Trio Imut-Imut. Ya. Albumnya album anak berarti album ya? anak. Waktu itu sama Om Aseng. Om Aseng tuh yang punya Selecta Record di Jakarta. Jadi aku sempat move di Jakarta ya kan, buat album itu segala macam, terus balik lagi tuh. Nah, kelas 2 mulai ada zaman dulu promo-promo udah ada loh, Day. Ya kan, terus udah. Zaman kaset berarti. Kaset itu harganya masih 2.000 atau 1.500 gitu, Day. Kaset 2.000, 1.500 ya? Kalau nggak salah ya waktu itu. Iya. Astaga. Malah ada kaset itu tuh 1.350. Cuman kan lebih enak zaman dulu, Day. Iya. Benar kan? Betul. Banyak gitu, macamnya banyak. Benar. Iya kan? Kalau sekarang kan semua kan mesti seragam ya. Iyalah, orang semua sekarang tinggal pegang handphone doang, kan? colok headset. Nah, ya kan? Nah, dari situ udah, terus di situ tuh mamiku kasih fasilitas semuanya, dibeliin piano lah, dibeliin mikrofon lah segala macem. Latihan di rumah digembleng terus tuh. Sampai akhirnya SMP, SMA, terus ya udah nyanyi segala macam. Tapi nggak pernah kemana-mana, karena orang tua aku tuh sering banget yang kamu nggak boleh keluar, kamu main di rumah aja. Kalau mau temen yang datang, temennya datang ke rumah, yang penting lo nggak keluar-keluar. Bukan lagi, udah galak banget, galak banget. Nah, saya itu SMA, terus kuliah segala macam, tiba-tiba ada audisi. Itu kan audisi dan aku masuk tuh di situ. Dan puji Tuhan ya sampai sekarang. Gitu. Jadi bakat sebenarnya sih dari mami ya. Dari mami itu sebenarnya penyanyi atau hanya nyanyi-nyanyi biasa aja? Jadi mamiku tuh justru nggak bisa nyanyi deh, tapi dia telinganya itu kuat banget kalau dengerin nada salah, kamu salah. Dan itu latihannya tuh setiap hari itu harus 3 jam loh, Day. Nyanyi sambil pegang keyboard, sambil pegang piano tuh harus 3 jam. Kalau nggak 3 jam, zaman dulu pakai apa? Pakai rotan itu. Ayo latihan nggak kamu? Dipukulin gitu ya? Dipukul, bener. Tapi memang itu bikin disiplin. Ya orang tua zaman dulu tuh gokil, tapi dia tahu kedepannya tuh anakku tuh mesti disiplin gitu. Akhirnya masuk idol segala macem, dan itu dituntut untuk disiplin juga kan. Ya, aku sudah terbiasa di situ. Kayak gitu. Berarti kalau zaman dulu tuh bener ya. Gue juga dulu waktu belajar piano tuh sama guru klasik tuh, kalau jari salah tuh ditepak gitu. Iya. Kalau zaman sekarang nggak bisa tuh ya? Nggak bisa. Lapor polisi. Udah diaduin tuh. Makanya mungkin perbedaan secara mental anak-anak ini bukannya kita mengkomparasi, tapi sebenarnya kalau anak-anak zaman dulu tuh kayaknya benar-benar strugglingnya tuh ya struggling beneran gitu ya. Secara mental juga kebentuk gitu. Cuma mungkin bedanya kita tuh dulu nggak berani speak up ya. Artinya nggak boleh gitu kan. Jadi ikut aja. Ikut aja. Dengan aturan yang sudah ada. Gitu tapi sebenarnya dengan ikut aja kan, lu nih beruntung loh dengan ikutin apa yang nyokap lu mau, lu bisa jadi penyanyi hebat. Nah gitu. Itu dia. Karena bokap sama nyokap, aku tuh selalu ngomong kayak gini. Jadikan pekerjaan kamu itu,
kamu boleh bekerja tapi sesuai dengan hati kamu. Ngomong kayak gitu kan. Dan itu kebetulan banget, nggak, itu kebaikan Tuhan ya. Tuhan ngasih gue talenta sebagai penyanyi dan gue suka di situ dan menghasilkan sesuatu. Bener nggak? Ya udah, akhirnya dikembangin di situ. Jadi kalau kita tarik garis ke religius, berarti lo nih istilahnya mengeksplorasi bakat dan talenta yang udah Tuhan kasih. Beda. Karena gini, talenta sama karunia itu beda, deh. Kalau talenta itu udah diturunin sama Tuhan. Betul. Tapi kalau karunia, ya udah, kita bisa ngapain, gitu kan. Tapi kalau talenta, mau kayak gimana pun juga, talentanya di situ ya, tetap di situ. Tapi alangkah baiknya kalau kita kembangkan itu. Gitu. Ini loh yang beda dari Nania nih. Gue udah lama nggak ketemu dia. Sekarang dia tuh bener-bener, menurut gue, lu tuh beda banget gitu loh, Ndo. Artinya, kalau zaman dulu kita masih pada muda-muda ya, Wak ya. Iya, Wak. Kita masih pada muda-muda, benar-benar pikirannya masih bebas, masih freedom of think gitu ya. Tapi Nania sekarang beda banget nih. Gue seneng banget ngeliat lu sekarang, Dok, asli. Beneran, bener. Serius. Oke, kita lanjut. Festival apa yang udah pernah lo juarain? Baru Indonesian Idol. For the first time? Pertama kali itu. Dan pertama kali gue juga bisa masuk 3 besar. Jadi selama itu nggak pernah ikut festival? Nggak pernah. Nah, kebetulan dulu tuh waktu masih kecil tuh, dari SMP SMA tuh mamiku kan punya restoran tuh. Jadi kalau misalkan Sabtu aku dikeluarin tuh di restoran gitu kan, nyanyi segala macam. Memanfaatkan anak sendiri. Nah, itu pun juga 1 jam doang, deh. Setelah itu masuk, dah nggak boleh lagi. Oh, harus perform tapi di restoran sendiri. Nah, terus udah gitu kalau misalkan ada teman-temannya bapak datang gitu, makan gitu kan ya, nih ya kamu nyanyi. Mau orangnya suka nggak suka, kamu harus tetap nyanyi. Itu ngelatih mental kamu. Jadi orang mau suka sama lu apa kagak, lu tetap harus di depan. Harus di depan. Dipanggil apa tadi, Nia? Nia. Kalau lu kan manggilnya Do ya kan? Mamiku juga gitu, manggilnya Nia, Do, segala macam kayak gitu. Oke. Pokoknya harus gitu. Lagu apa yang biasa dulu nyanyiin waktu dulu zaman-zaman? Dulu aku tuh kelas 6 SD, aku udah bisa nyanyi lagu Without You-nya si Mariah Carey. Waduh, Kenly itu ya? Kelly. Oh, itu adalah songlist yang Nania bawain. Ini dong bajunya Air Supply. Air Supply, bener ya? Iya ya. Itu. Lagu itu. Pakai organ tunggal. Pakai ortung. Pakai tenda biru gak? Waktu itu sih nggak ada sih. Ada hansipnya nggak? Hansip. Pertahanan sipil nggak tuh? Bukan lagi ya kan? Iya. Oke, berarti Air Supply. Terus apa lagi, Dok, lagunya? Dari situ langsung ke Toni Braxton. Berat. Nah itu dia, Day. Dari lagu yang sangat tinggi tiba-tiba dikasih tadi sama mamiku bilang, kamu belajar lagu ini. Ini karena nada rendahnya itu bagus banget. Ini nyokapnya nanti Nyokap, Day. Oh, latihan lagu Toni Braxton yang Unbreak My Heart itu aku latihan sampai berdarah. Berdarah tuh maksudnya tenggorokannya? Tenggorokannya sampai berdarah. Dan mamiku bilang, nggak apa-apa. Karena kamu tidak terbiasa. Mamiku malah ngasih tahu pita suara tuh elastis. Kamu harus latih. Kamu harus bisa nada rendah, harus nada tinggi bisa. Kayak gitu. Orang nyokap gue dulu katanya waktu lagi hamil, dulu aja bapakku kan suka banget Genesis kan. Nah Indonesia kan Genesis, ada tuh. Namanya Cockpit ya. Nyokap gue nonton, Day, lagi hamil gede. Nah nama gue sebenarnya tuh Narnia. Itu diambil dari lagunya Steve Hackett, judulnya Narnia. Oh iya, benar. Karena apa? Waktu itu kan belum ada USG kan, zaman 83 belum ada USG kan. Begitu gue lahir, bokap gue kan nggak tahu. Awalnya anaknya tuh kalau misalkan lahirnya cowok mau dinamain Tony Banks. Begitu tahu, begitu lahir gue, bokap gue, kok cewek gitu kan. Udahlah, bokap gue demen banget sama judul lagu Steve Hackett yang judulnya Narnia aja. Dah, itu deh. Cerita luar biasa. Nah, dari namanya aja udah musisi banget. Gila. Narnia. Terus kenapa jadi Nania tuh, Dok? Nah, waktu itu Indonesian Idol, Mbak Mukas bilang kan, bisa nggak sih R-nya dihilangin biar pengucapannya tuh gampang. Kalau Indonesia kan Narnia kan susah gitu kan. Mendingan Nania aja. Ya udah Nania. Oh, jadi itu nama panggungnya diberikan nama Mutia Kasih. Tapi gini ya, maksudnya untuk anak kecil memiliki ibu yang influence-nya luar biasa gitu ya.
Berarti nyokap lo itu library musiknya gila dong berarti ya? Dari eyang aku, Day. Jadi waktu masih kecil tuh aku tuh kebiasaan eyang aku tuh dengerannya tuh Beethoven. Terus udah gitu Frank Sinatra. Itu waktu ikut Indonesian Idol kan aku nyanyi kan bawain lagunya New Yorknya Frank Sinatra. Yes. Jadi kita tuh kalau misalkan kita pulang ke rumahnya eyang, itu kita dibangunin tuh kita diajakin dansa pakai piringan hitam gitu. Kamu harus bisa nyanyi lagu ini. Mona Lisa, Stranger in the Night, and then terus udah gitu New York kayak gitu-gitu lagunya. Yang klasik-klasik kayak begitu, yang Broadway kayak gitu tuh mereka tuh suka. Gitu loh. Berarti sehari-hari diputerinnya juga gitu. Makanannya itu. Luar biasa. Jadi terbiasa akunya. Nania bisa main alat musik gak? Bisa. Bisa apa? Bisa. Piano. Piano itu? Piano. Les? Dulu waktu itu begitu aku dilesin ya kan, gurunya kabur. Kenapa? Karena aku kan diajarin pakai toge-togean gitu kan. Not balok. Pak, saya nggak mau. Saya maunya dengerin yang ini aja. Lagunya Richard Clayderman waktu itu ya kan. Pak, kulikin lagu ini dong. Apa judulnya? Deng deng. Apa itu judulnya? Gue main piano aja lupa tuh Richard Clayderman. Ya itu. Gue sukanya lagu itu kan. Terus gitu bilang, Mbak Nia nggak boleh. Ini kamu belum waktunya di grade-nya masih belum di situ. Oh ya udah. Seminggu kemudian gue kulik, gue bisa. Kabur. Kuliknya itu by ear training, pendengaran. Iya. Jadi nggak baca tuh ya? Enggak, gue nggak bisa baca. Toge-toge kagak penting, apaan sih? Yang penting gue denger aja udah. Dan bunyinya sama kan, udah. Gitu doang. Iya. Ya memang ini adalah sebenarnya gini guys. Ini sebenarnya kesulitan orang kalau belajar piano. Memang gue kan klasik juga. Ya memang kita tuh bosen sih ngeliat toge-togean gitu, partitur musik ngapalin dari mananya gitu kan. Dan gue orangnya kan gue kan nggak sabar ya Day. Gue pengennya pokoknya jago aja udah gitu kan. Ternyata jago tuh mesti ada proses ya Wak. Iya. Oke, berarti main piano. Pernah ini nggak? Pernah nyanyi sambil main piano nggak zaman masih kecil? Ya itu pernah. Cuman kan sejak aku ikut Indonesian Idol semuanya jadi lupa. Terus itu kan memang harus kayak gitu kan tiap hari ya. Terus kuku udah panjang, lebih enak pakai mic sendiri gitu kan, pegang gitu kan lebih cantik gitu kan. Betul. Nah, sekarang ini gue lagi kayak kemarin tuh gue pengen beli piano lah. Akhirnya gue beli tuh piano segala macam kan. Gue coba latihan lagi. Kok gak nangkep gitu kan. Udah kaku ya. Udah kaku gitu. Ya. Udah lupa. Terus udah gitu, ntar dulu deh. Ya udah, akhirnya ya pengen lagi sih sebenarnya. Pengen lagi gitu. Iya, soalnya pemain piano memang fingering harus bagus, terus pergelangan tangan juga harus dilatih dan terus. Rasa betul. Soalnya kalau pemain piano tuh memang kalau bikin lagu gitu ya, bikin komposisi kan memang dia lebar tuh. Karena kan luas tuh oktavnya, range-nya juga. Bener. David Foster contohnya itu adalah pujaan gua tuh ya kan, influence gua, dia memang itu pemain piano dan keyboardis gitu. Nah nih luar biasa. Terus pada saat ikut Indonesian Idol tuh berarti kemauan lo sendiri atau dipaksa orang tua? Kemauan sendiri. Jadi waktu itu kan ada di TV sebelah kan ada kompetisi yang lain kan. Terus dari situ tuh mereka yang menuju puncak ya. Gue ngeliat di TV kan, udah gitu, kok gini ya. Jadi gue tuh udah bisa kritis gitu. Lo punya selera, jadi ngeliat kok kurang ya ini kayak gitu. Day. Terus akhirnya tahun berikutnya ada Indonesian Idol itu, mamiku bilang daftar ya gitu kan, terus sama Mami lah bilang gitu kan. Terus ya udah tuh masuk, ya puji Tuhan sih Day. Masuk sampai 3 besar. Sampai 3 besar. Itu 3 besar itu waktu itu Joy, Delon sama Helena. Joy, Delon, Helena, Lucky, Bona, Adika, Suci, Karen, Winda. Iya, sama Miki. siapa? Dika. Itu Adika itu yang nggak pernah. Adika udah kayak katanya sih for good di mana di Australia dia. Udah penyiar radio kan gitu ya? Adika ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Iya. Jadi Nania sampai di 3 besar Indonesian Idol. After 3 besar sebagai orang yang ikut kompetisi besar seperti itu, apalagi idol pertama. Ibaratnya percontohan lah di Indonesia. Itu lu membawa nama Nania Idol itu yang lu rasain apa gitu? Gimana ya, Day? Karena aku sih mikirnya gini ya, waktu dibilang Nania Idol itu semuanya itu orang pasti tertuju sama aku. Gitu kan ya. Jadi aku tuh udah nggak bisa lagi seenaknya kayak gitu kan, apapun yang kita lakukan udah pasti dilihat banyak orang. Apalagi waktu itu kan Idol kan pertama kan ya. Terus bangga sih iya Day. Cuman di situ juga ada rasa yang tertekan juga ada gitu kan, karena yang biasanya aku
aku apa namanya yang semau gue untuk belajar lagu segala macam gitu kan ya, meskipun sudah ditulis sama mamiku, tapi di sini tuh aku benar-benar ya lebih menjaga nama baik aja. Oke, jadi lebih menjaga public image lah ya. Public image-nya harus bagus kayak segala macam. Kemana-mana berarti udah berasa, maksudnya udah berasa nggak nyaman. Semua orang tahu, oh ini adalah Nania Idol gitu. Kocak juga sih Dai sebenarnya sih, kalau dibilang nggak nyaman ya nyaman-nyaman aja, tapi nggak nyamannya kalau misalkan ya udah pasti ngerasain kan dia dicakar-cakar ibu-ibu segala macam karena gemes gitu kan ya. Tuh awal-awal tuh aku tuh suka yang tiba-tiba biru gitu kan. Waduh. Barbar gemes banget gitu. Barbar kan. Juga ya. Nah, itu maksudnya setelah itu ya udah terus nyemplung ke dunia musik yang bener-bener di apa dari kecil aku tahu gitu kan. Bukan tahu sih. Aku mengenal tapi belum tahu gitu kan. Beda kan, karena mengenal tuh beda sama tahu. Ternyata begini ya dunia musik ya. Oke, sekencang apa sih pada saat itu? Bukan sekencang apa sih, maksudnya seketat apa di dalam idol itu lu digembleng secara mental supaya tough menghadapi kenyataan juara atau nggak juara secara suara tuh, itu sengeri apa di dalam itu? Sebenarnya sih di idol pertama itu kita tuh masih banyak dispensasi. Oh gitu. Dispensasi tuh banyak karena kan baru pertama kan. Terus mereka ini anak-anak yang lain ini juga mungkin baru pertama kali juga pisah sama orang tua segala macam. Tapi karantina tuh Indo ya? Karantina selama waktu itu kurang lebih 3 bulan ya. Dan kita waktu itu masih boleh pegang handphone sih. Setelah itu kan nggak boleh. Ya kan. Cuman kita dididiknya di situ benar-benar disiplin. Apalagi waktu itu vokal coachnya sama Bu Catherine kan. Bu Catherine siapa namanya? Siapa pokoknya Bu Catherine deh. Itu memang danger banget sih. Killer banget sih. Nah itu aku sempat yang sama Bu Catherine sama si Delon tuh dibanding-bandingin kan. Nah nih ya harusnya kamu nyanyi seperti Delon gitu kan. Coba kamu begini caranya gini-gini segala macam. Terus coba Delon kamu peragain Nania. Caranya gimana gitu kan. Terus ya udah coba Nania kamu coba pakai metodenya si Delon. Ini benar gitu kan. Terus gue ngikutin dong. Terus dalam hati gue, nah ini kan ya sama aja kan ya. Apa yang gue rasain juga sama aja untuk teknik secara vokal segala macam kayak gitu kan. Tapi tetap aja di situ aku belajar untuk menerima pendapat. Menerima pendapat. Menerima pendapat itu harus, mendengarkan pendapat itu harus. Apalagi di Indonesian Idol waktu itu karantina, kita semua itu berapa kepala, Dai. Kita harus bener-bener yang sampai satu suara. Gitu. Iya dong, harus begitu. Karena apa? Kita itu harus ya itu tadi belajar untuk menerima semuanya. Teamwork ya, kerjasama. Semuanya. Secara mental juga. Iya, dan mereka itu kebanyakan itu saling bantu. Misalkan siapa Winda, Helena, Karen segala macam gitu. Misalkan mereka kesusahan segala macam, aku pun juga mereka bantu gitu. Yang paling banyak membantu kita semua itu adalah Kak Joy. Kak Joy kan udah macan festival. Iya, betul. Kak ini gimana kan? Udah paling mature lah ya. Kayak gitulah. Ya udah, dan kita tidak pelit ilmu di situ. Kita berbagi. Gak ada yang sikut-sikutan tuh, gak ada. Paling dekat sama siapa dulu angkatan pertama? Kak Joy, Helena, Karen. 2 di antara nama itu sudah pernah saya buatkan lagu, ya. Tinggal ibu ini yang belum. Ya itu dia. Helena sama Joy, udah pernah gue buatin lagu. Gue dengerin lagunya Helena itu. Terus gimana menurut lo? Keren. Gila ya. Old school never die. Tapi gokil deh. Iya, Babyface gue pindahin versi cewek. Rasanya itu loh, Dai. Iya. Gila yang ngehe di badai. Kapan gue dibikinin lagu? Bahagiaku bahagiamu. Yes. Iya kan? Jadi judulnya aja ya, Dai. Lo kenapa sih selalu bikin? Sekarang gue tanya sama lo ya. Kenapa sih selalu bikin lagu menyayat hati itu judulnya? Ya salah satunya karena lo ini. Sama yang di belakang kita ini nih. Iya bener. Gak diajak ngomong dari tadi. Lo inget gak kalau gue ngomong gitu? Iya. Gue inget. Ntar kita bahas. Ntar kita bahas. Ini orang juga gawat nih. Oke. No, berarti kita masuk di itu berarti 12 orang ya? 11 orang 11. Ya? Oke, 11 orang. Sampai di 3 besar. Lu pernah menyangka nggak lu sampai di 3 besar? Enggak pernah nyangka. Enggak nyangka karena gue orangnya nothing tulus, Dai. Karena gini, gue dari kecil sudah dididik secara disiplin. Dan latihannya pun juga gokil-gokilan. Begitu gue berkompetisi, itu gue terapkan dulu yang gue dihajar sama mamiku ibaratnya. Gue terapkan di situ. Jadi ketika gue muncul, gue nothing tulus. Gak ada yang namanya tekanan segala macam tuh gak ada deh. Sekarang zaman dulu ya deh, gak usah gitu deh.
musisi-musisi luar negeri, latihan mereka setiap hari. Iya. Kalau musisi Indonesia, Iya. 2 hari sebelum manggung, latihan ya kita kulik sampai bego gitu kan. Iya. Bener ya? Kejar sistem SKS. Ya, sistem kejar- kebut semalam. Iya, Kita kejar kebut semalam. Bener. Bener nggak? Iya, iya, iya. Kalau di luar negeri, Iya. musisi-musisi Iya. tiap hari latihan, begitu mereka keluar, udah feel aja yang dikeluarin, Oke, rasa oke. aja yang dikeluarin. Oke. Gitu loh. Jadi nggak ada tuh mereka yang gue mesti gimana nggak ada. Oke. Nah dengan Nothing Tulus itu, Dai, yaitu yang ngebawa gue di Sampai di 3 besar itu, Yes. termasuk ketika Nania mungkin tidak bisa langsung maksudnya melanjutkan ke 2 besar, itu pun lo tidak merasa apapun gitu ya. Nggak Jadi ada. lepas aja udah. Karena ada beberapa orang kan yang sulit menerima kenyataan kan, Ya. karena mungkin obses kali ya. Iya. Berarti Nania nggak punya obsesi dalam hidup. Ya ada dong, Dai. Lalu pikir gue kagak ada hasrat. Kagak ada hasrat nafsu. Iya, buset. Lu pikirnya kayak gue kayak dia. Gue pikir lu kayak sedotan, ya kan? Tapi lu sedotan juga nafsu kalau disedot. Oke, berarti, nah mesti gini, lu mungkin legowo aja ya, ibaratnya kalaupun gua nggak berhasil, let's say jadi juara, Iya. tapi gua tahu masa depan gua setelah ini oke. Iya. Iya. Itu sesuai kenyataan nggak? Masa Sesuai depan dengan kenyataan. setelah idol itu? Iya. Oke, job gawat ya? Puji Tuhan sih. Gawat ya? Iya. Puji Tuhan. Kan berapa kali kita sepanggung waktu itu. Itu dia. Iya kan? Kebut-kebutan kan kita waktu itu Kebut-kebutan. satu manajemen kan. Betul. Ini tanggal berapa Betul. segala Iya, macam. benar. Iya kan? Kalau dulu manajer gua sama manajer Nania tuh kita satu manajemen. Setiap kali manajer gua angkat telepon, ya halo, wah ini job Krispati apa job Nania? Ingat gak? Yang di restoran Padang ya kan? Gue palu ya, Dai. Iya Ya kan? benar. Iya, sama siapa ya? Oh, Nania, oke. Oke, Gak lama oke. kemudian, oh Badai. Itu dia. Lu waktu itu pernah masih inget nggak, Dok? 1 bulan nih kan ada 30 hari. Lu berapa kali ngejob? Wah, Dai, kadang-kadang nih ya, Ah. turun dari pesawat, Oke. ganti koper pergi lagi. Itu dia. Nah kan, sama kan? Gila. Glory yesterday. Gue yesterday parah. Iya kan? Parah ya Nah, berarti ya. kayak gitu. Ganti koper ya. Ganti koper doang tuh. Udah. Pergi lagi. Itu produk-produk idol pertama tuh ya. Kayak gitu, Dai. Sehari bisa 3 kali loh, Dai. Nih, waktu itu gue inget ya, dari Jakarta, Hotel Hyatt. Oke. Waktu itu Hyatt. Dari Hyatt aku langsung pergi ke daerah Bekasi. Dari Bekasi mesti Jakarta lagi. Terus besoknya ke Jogja. Besoknya lagi ke Pati. Kayak gitu, Dai. Nih ya, teman-teman Badai TV ya. Lu bisa bayangin tenggorokan ini terbuat dari apa? Kan ya? udah pernah waktu Iya. itu berdarah. Iya. Bener nggak? Berarti ya tujuannya begitu. Biar digembleng, biar Itu kamu selama terbiasa. berapa lama, Dok, begitu, Dok? Wah ya, waktu itu ya selama pas lagi kan waktu itu kan gue tahun 2004 ya. Oke. Terus sempat vakum karena gue nikah segala macam. Harusnya kan tidak vakum, tapi kan Iya. karena ada masalah keluarga Yes, segala macam. yes. Sempat vakum waktu itu sekitar setahun, dan begitu lagi. Dan puji Tuhan sampai sekarang. Gila. Gitu. Jadi itu job segala macam dan apa namanya pasti kan penghasilan juga luar biasa pada Ya, saat itu puji kan. Tuhan. Luar biasa. Nah, Nania waktu itu kan pernah apa namanya? Gue mau maju dikit nih ya setelah Boleh. idol ya. Setelah Boleh. idol ya. Minum dulu ya, deh. Oh iya benar. Oh iya, kita Cheers dulu nih. hari ini di Kita- mana? Coba. Kita di Kopi Kopi Logic. Logic. Kopi Di Logic Tebet. di daerah Tebet. Ya, nanti teman-teman disamperin Kopi Logic. Gue mau cobain kopinya dulu. Enak kan? Mantap. Ini bisa dimakan apa cuma dami doang? Boleh dimakan, Dai. Boleh. Pikir handphone dami. Oke. Nah, jadi setelah idol itu lewat, terus lo jadi penyanyi yang luar biasa lah. Job amin. dari segala begini. Pernah mengalami kejenuhan nggak sama semua itu? Pernah sih, Dai. Pernah. Pernah. Cuman ketika gue mikir gue jenuh, terus sempat dikasih waktu istirahat sama Tuhan gitu kan. Ya dengan ada masalah keluarga semacam, berarti kan Tuhan tahu nih aku lagi jenuh gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa dong. Dai? Semakin gue ngerasa jenuh, semakin hati gue tuh bilang, no, passion gue di sini. Dan gue ikutin lagi. Jenuhnya kenapa, Dok? Jenuhnya adalah apalagi kan gue kan sempat kontroversi kan waktu itu kan, yang gue move segala macam itu. Dengan cibiran orang, dengan makian orang, dengan bulian orang gitu. Gue sempat yang depresi, yang gue mikir, duh kayaknya gue udah capek deh gitu. Cuma sekali lagi gue balik, kalau misalkan gue berhenti,
Tuhan marah nggak ya sama aku? Karena gue dikasih free nih sama Tuhan, berupa talenta berupa suara nih. Masa gue nggak manfaatin dengan sebaik-baiknya deh, gitu kan? Akhirnya ya udah, ini lagi. Gue mau nanya sesuatu, tapi gak apa-apa ya, gue tanya aja ya, karena ini kan membagi berkat buat orang lain. Nania kenapa memilih untuk mengikut Yesus? Karena gue tahu lo. Ya, jadi gue itu ngerasa bahwa ada kedamaian. Terus gue jadi orang itu lebih legowo lagi. Terus bener-bener deh, apa yang dibilang sama Tuhan itu kita harus saling mengasihi. Lebih tepatnya tentang kasih karunia sih, Day. Ketika gue sudah berdamai dengan keadaan, ya kan, berdamai dengan keadaan gue segala macam, kasih karunia itu akan datang ke gue. Dan itu bikin gue nyaman. Akhirnya gue memutuskan untuk, ya sudah. Gitu. Karena sekarang gue tidak menjelek-jelekan agama manapun, semuanya baik, Day. Gitu kan. Cuman kan sekali balik lagi ke hati nurani kita. Kita nyamannya di mana? Pengalaman spiritual ya. Dan gue ngerasa di situ ini tempat gue. Ya udah. Pengalaman spiritual apa yang paling highlight dan bold banget buat hidup Nania ketika lu memutuskan udah ini pilihan gue? Karena untuk menjadi seorang Kristen tuh nggak gampang. Bener. Tapi gue ngambil resiko itu. Kadang-kadang kan banyak orang kan gini ya, Day. Banyak orang yang ketika dia nggak nyaman dengan agama sebelumnya, terus di sini kok malah gue terpuruk lagi, babak belur lagi, gue pindah lagi. Tapi gue memilih untuk konsisten karena apa? Hati, Day. Gitu loh. Jadi waktu itu gue bertemu bertemu dengan Yesus. Ada pertemuan? Ada. Lewat? Jadi gini, gue waktu itu ada temen gue datang ke tempat gue, terus bawa Alkitab. Ngobrol-ngobrol. Terus Alkitab dia tuh ketinggalan tuh di rumah gue kan. Nah gue tuh penasaran, Day. Kayak bini gue berarti nih. Penasaran. Terus. Gue buka tuh. Gue buka Alkitab segala macem. Terus itu ada tulisan, kita patut percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada. Gitu kan. Tuhan Yesus, gue tahu Tuhan Yesus itu siapa. Gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya kan gue kan juga pernah pacaran dengan beda agama. Tapi gue belum masuk ke dalam ya. Belum belajar lah ya. Kan gue tuh enggak gitu kan. Segala macem. Nah, itu di tahun 2007, 2008 lah. Setelah itu udah terus, nah gue sholat tuh, sholat tahajud kan, sholat tahajud terus nggak tahu kenapa gue tuh pas lagi sujud gitu, gue bilang nih, ya Allah, kalau misalkan Tuhan Yesus benar-benar ada, tunjukin ke aku. Wow, merinding gue. Gitu. Jadi lu minta di dalam ibadah lu minta untuk ditunjukkan. Tuhan Yesus tuh kalau ada, ayo tunjukin. And then? Terus setelah itu gue balik tidur, tiba-tiba kamar gue diketok 3 kali, Day. Diketok kamar gue. Kebangun gue kaget kan. Ini diketok secara harafiah diketok gitu? Denger gue tuh diketok begitu, diketok 3 kali. Gue bangun. Nah dari situ gue ngeliat cahaya di sudut dinding gue tuh terang banget, Day. Jadi cuma ada wajah segini nih, Day. Itu terang banget dan adem banget, Day. Merinding gue. Iya, merinding. Aduh. Terus. Gue diem, gue gak bisa ngomong, Day. Gue gak bisa ngomong. Gue simpen itu sampai akhirnya gue ketemu sama temen gue namanya Bang Roy Monday. Gue ngobrol sama dia segala macam. Waktu itu kita ketemu di Oakwood di Kuningan. Ada Kak Joy juga. Bang, kok gue begini? Oh, ada Kak Joy juga? Ada. Cuman waktu itu pas lagi ngobrol begitu, Kak Joynya pas lagi ke toilet, karena aku bilang, Bang, aku mau cerita dong gitu kan. Karena gue nggak tahu nih ini sebenarnya apa sih gitu. Ya kan. Akhirnya udah, terus pas Kak Joy udah balik, terus aku ngobrol nih sama si Bang Roy. Gue cerita segala macam gitu kan. Terus dia bilang gini, Nania, kamu tuh dipilih Tuhan. Berarti itu beneran Tuhan Yesus. You're the chosen one. Iya, dia bilang gitu kan. Ini beneran, Bang. Iya, memang di Alkitab ditulis. Aku yang memilih kamu, bukan aku yang memilih kamu. Gitu loh. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, gitu maksudnya. Terus, oke, jadi mesti gimana? Ya sudah, yakini itu. Itu nggak bisa tidur. Gue mikir, bener-bener mikir, gue mesti gimana. Sampai akhirnya waktu itu Bang Roy bilang, Nania kita pelayanan ya untuk pertama kalinya kan itu. Nanti Bang Roy kirim beberapa CD, ada 4 CD waktu itu, dikirim ke alamat kamu. Itu hari Kamis, Day. Dia kirim pakai JNE zaman dulu tuh. Itu tahun 2008. Oke, tunggu. Berarti Nania melakukan pelayanan, lu belum menerima
secara resmi, Belum. tapi udah ikut pelayanan. Yes. Oke. Itu tahun 2008 tuh. Gue waktu itu pertama kali di Gading Serpong. Nah, pas lagi dikirim lagu beberapa CD itu, gue dengerin deh. Ada satu lagu dan sampai sekarang nih, mau sampai mati pun gue bakal bawain lagunya, judulnya Bagai Raja Wali. Lo tau deh, gue kan biasa ngafalin lagu kan merem, terus udah gitu ngafalin liriknya gitu kan. Itu badan gue tuh kayak Bagai Raja Wali itu ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Itu badan gue tuh berasa kayak diangkat deh. Gue diem, gue cuma bingung tuh, jam 11 malam tuh. Duh, waktu itu hari Sabtu kan, besok paginya gue sempat batalin tuh ke Bang Roy. Bang Roy kayaknya enggak deh gitu kan, aku takut Bang Roy. Enggak apa-apa Nania, enggak apa-apa. Ya, masuklah ke gereja. Masuk ke gereja di Gading Serpong, itu 3 lantai kan. Naiklah ke 3 lantai udah. Setelah itu, gue di dalam gereja tuh bergejolak hati gue. Gue seorang muslim, tapi kenapa gue bisa di tempat ini? Dosa nggak ya? Dosa nggak ya? Udah dipanggil lah gue, dipanggil tiba-tiba dalam keadaan yang gue acak adut lah ibaratnya gitu kan, ada suara, Nania, ini adalah jalanmu dan ini adalah keluargamu. Waduh. Di telinga gue deh. Dan lo tahu itu intro selesai. Whispering tuh ya langsung. Yes. Beneran deh. Terus gue nyanyi, selesai gue duduk, gue gelisah. Zaman dulu masih BBM kan. BBM temen-temen gue. Gue salah nggak ya? Gue salah nggak ya masuk gereja gini-gini? Enggak kak, lu nggak salah. Enggak lu nggak salah gini-gini sama macam udah. Mau balik nih gue, mau balik. Tiba-tiba anak kecil, anak kecil. Jadi dia tuh harusnya sekolah minggu. Tapi begitu gue pas nyanyi di mimbar itu, dia ngomong kayak gini, Mama aku mau lihat tante itu dong. Anak kecil ini? Anak kecil ini. Oke. Berhentilah gue, kenapa sayang? Nah, dia ngomong gini, mamanya ngomong gini, Nania tadi tuh sebenarnya tuh harusnya sekolah minggu, tapi nggak tahu kenapa dia tadi bilang sama aku, Mama aku nggak mau sekolah minggu, aku mau lihat tante Nania, dia bilang gitu kan. Oh, ya udah, tante, terus dia kan jongkok kan gue kan, kenapa sayang gitu kan? Tante tahu nggak, aku tadi lihat Tuhan Yesus peluk tante Nania dari belakang, dan ternyata anak kecil itu dikasih karunia Tuhan, kalau dia bisa melihat hadirat Tuhan, dan dia tim pendoa di situ. Oke. Terus gue langsung diem, beneran. Terus Bang Roy bilang, yang kamu rasain apa? Ada suara sih Bang. Suaranya gimana? Ya itu tadi, Nania ini adalah jalanmu dan ini adalah keluargamu. Itu tahun 2008 akhir. Akhirnya gue jalan-jalan segala macem, mulai agak-agak gimana kan gue kan. Yeah. Gue ngerasa sama Tuhan itu benar-benar diberkati segala macem, semua kerjaan fix, semuanya semuanya segala macem gitu kan. Sampai akhirnya gue putuskan, ya udah, gue baptis. Tahun 2009 bulan September, gue baptis di Bandung waktu itu. Dan Tuhan bekerja untuk pertama kali dalam kehidupan gue. Gue dulu kan punya six sense, ingat gak, Day? Iya, itu yang tadi gue bahas itu. Oke, lanjut dulu, Dok. Lanjut dulu. Nah, oke. Gue punya six sense, gue segala macem. Pas azan maghrib, gue baptis selam. Begitu gue bangun, segala macem, gue mandi lagi. Itu gue satupun, gue gak ngeliat yang namanya yang aneh-aneh, kayak pocong, segala macem tuh gak ada. Mata gue tuh jernih banget, Day. Karena gini, gue potong sebentar. Jadi gue masih ingat dulu tuh kita makan sama-sama di sebuah nasi goreng di Jalan Lombok deket Sarinah. Ingat kan? Ingat kan? Dan pada saat itu guys, gue lagi makan. Nania nih nyolek gue, Day, jangan lihat ke atas ya. Apaan sih Dok gitu kan? Nyata dia melihat sesuatu memang di pohon gitu. Dan sekarang itu clear. Berarti, dan ingat nggak zaman-zaman dulu pernah nggak sih yang neneknya manajemen kita dulu? Iya. Itu kan sebelum gue berangkat ke mana, ke RCTI kan jam 4 sore kan gue masih di tempat mereka kan. Itu kamu udah tahu ya? Itu udah tahu kalau si nenek itu mau meninggal. Gue ngomong sama si itu, gue ngomong nanti jam 10. Jam 10, gue bilang siap-siap aja. Bener dong, jam 9 kurang berapa gitu. Gak, itu bawaan atau gimana Dok? Bawaan ya. Jadi dari SMP kelas 2 tuh gue tuh bisa ngeliat. Oke. Bawaan. Oke. Tapi setelah mengenal Yesus, karena itu clear. Hak gue. Iya. Itu haknya Tuhan. Iya, itu betul. Pertama kali Tuhan bekerja untuk gue bahwa kamu ikut aku kasih kenyamanan. Oke. Itu nggak penting. Yes. Benar nggak? Betul. Ya sudah. Setelah itu gue memutuskan untuk gue baptis segala macem, lancar semuanya, mulai pikul salib, Day. Keluarga gue denger segala macem. Udah mulai segala macam. Jadi tantangan itu mulai terjadi ya. Mulai terjadi, gue mau disiksa sama nyokap gue segala macam kayak gitu. Wajar karena apa,
orang tua ya gimana sih anaknya pindah agama Yeah. gitu kan ya. Yeah. Puji Tuhan dengan ketekunan gue, dengan kepercayaan gue ngomong gue dan iman gue ngomong sama Tuhan gitu kan. Yeah. Dibalikan semua keadaan sampai Oke. sekarang. Oke. Gitu. Berarti mereka sekarang sudah mulai bisa menerima keputusannya dan sudah menerima. Anak gue kemarin nanya tiba-tiba WhatsApp gue, "Mami mau kado Natal apa?" Wow, luar biasa. Itulah ajaibnya ya. Ketika kita mulai menyerahkan segala sesuatu pada kasih karunia Tuhan. Intinya berserah, Dai, bukan Ya. terserah. Tuh, ingetin tuh teman-teman Badai TV ya. Ya kan? Yang penting berserah bukan terserah. bukan terserah. Kalau terserah Tuhan deh. Berarti ada masih apa? Ada ganjelan. Ada ganjelan. Tapi ketika aku berserah sama Tuhan, Oke. Tuhan akan melakukan semuanya. Wow. Gitu. Luar biasa ya. Makanya dari tadi begitu gue datang, karena gue masuk tadi gue bilang, gila nih temen gue beda banget gitu ya, dari air mukanya tuh beda banget gitu. Ya inilah memang orang yang sudah dipulihkan gitu ya. Yes. Dan akhirnya bisa melihat Nania sekarang bernyanyi lagi dengan rencana-rencana ke depan yang tadi kita omongin. Ya kan, gue juga ada denger singlenya yang terbaru. Jujur saja ya teman-teman, dengerin di semua all media platforms. Ya. Itu juga keren lagunya. Nanti kita juga akan ini ya. Kita duet ya. Harus dong. Harus It's Michael. Iya benar. Lagi, Betul. Bila rasa kini rasamu tahun 2000 berapa? 2011. 2011 keluar. Tapi sebelumnya kan bukan itu kan? Oh iya, di Peace on Earth ya, Badai and Peace Rasa. on Earth, ya? Itu sebenarnya itu kan lagu kan sebenarnya gue buat untuk Christmas, menjelang Christmas. Dan sebenarnya Nania itu ya udah ada tanda-tanda tuh dilibatkan di album itu. Ya ternyata Tuhan tangkap sendiri. Iya. Itu gokil banget. Iya. Dan sekarang pun gue juga masih dengerin loh, Dan. Oke. Gila ya, Badai ya. Lebih gila lagi lu nyanyi sampai ke ujung-ujung. Nah, yang bikin lagu siapa? Iya gue sih. Ya udah, gue kan cuma ngikutin doang. Ya kan? Lu yang bikin jalan. Iya. Lu yang bangun jalan. Iya, oke. Posisinya apa aja? Mau jalan mulus, mau jalan gimana? Iya, Gitu benar. kan? Kalau musik lo mulus, ya nyanyinya mulus. Benar. Benar nggak? Iya. Ya udah. Yang hebat nanti siapa? Tuhan Yesus. Ya betul. Influence lu siapa sih? Suara tinggi lu itu dapat dari influence mana? Gini kita balik lagi ke musik nih ya sebentar ya. Banyak sih Dai sebenarnya. Jadi apa gini ya? loh, kalau gue itu sebenarnya gue jazz blues segala macemnya, rock and roll segala macem gue ngambilnya dari siapa tuh namanya? Chaka Khan. Bukan. Gue suka banget sama Janis Joplin. Janis Joplin. Yes. Terus gue suka Whitney Houston, gue suka. Ah, itu dia. Dikit dong. I Have Nothing dong. Don't it enough. Coba gue pengen. Gue lupa lagi. Don't make me close one more time. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there, or must I imagine you there? Don't walk away from me. Itu. I have nothing. Woo. If I don't have you. Melintas di atas mistar gawang, gokil. Ini yang gue maksud, penyanyi Indonesia tuh menurut gue ya, menurut gue nih, gue ya maksudnya tanpa istilahnya menganulir yang lain. Iya. Suara power seperti lo sekarang jarang. Nah itu kenapa Om? Karena tante nggak bikin single. Kan Om harusnya ya kan. Nah sekarang gini Om ya. Iya. Om yang masak. Iya. Ya kan? Tante yang nyanyi ya. Aku nyicipin masakannya. Iya. Jalan deh, kita jalan sama-sama. Ini benar. Kokinya di lu. Iya. Betul. Jadi siap nih ya. Ayolah, hajar. Beneran. Beneran. Suara kayak dia udah jarang banget di 2021 ini. Iya ya. Nah, rencana ke depan, Dok. Secara musikal, selain kita akan berduet nanti, mudah-mudahan ya Maret April keluar lah ya. Amin. Badai X Nania. Jadi siap-siap tuh, menggelegar ya kan. Apa rencana ke depan lo? Yang pasti harus tetap nyanyi, Dai. Oke. Terus aku pengen nge-guide orang-orang yang kurang beruntung. Oh, oke. Dalam arti mereka punya potensi, tapi mereka kurang beruntung. Konsepnya gimana tuh? Sedikit aja.
Gue bisa ngomong gitu. Oke. Nanti aja. Oke. Lu bakal tahu kok. Sip. Ya. Oh, jadi lu punya rencana ibaratnya humanity nih ya, secara kemanusiaan. Ya, secara kemanusiaan seperti itu. Kenapa bisa tiba-tiba begitu? Karena di Indonesia ini banyak orang yang kurang beruntung karena harus ikutin standarisasi Indonesia. Maksudnya gimana tuh? Ya di bidang musik aja lah. Oh. Kalau di luar negeri, mau kayak gimana pun lo bisa diterima. Oke. Yang pasti harus punya potensi, punya karakter. Tapi di Indonesia masih belum bisa. Berarti gini, gue bisa tebak nih. Di Indonesia ini punya suara bagus nggak cukup, tapi harus good looking. Yang nggak good looking kurang bisa dilihat. Yang nggak punya duit kurang bisa rekaman. Bener dong, iya kan? Iya. Tapi kita lihat orang-orang di luar negeri sana, ya kan, selegend Chaka Khan aja, dia masih ada job, masih ada tour. Umur Toku dikit, udah nggak produktif gitu kan? Gimana menurut lo? Nah itu dah, gue boleh ngomong jujur gak sih? Jujur lah, kan Aku Harus Jujur lagi viral. Iya bener juga ya. Hai. Jadi di Indonesia ini kita makan bukan dari hasil, apalagi kalau udah tua-tua ya, udah bener senior-senior gitu. Oke. Kita bukan makan dari royalty tapi charity. Setuju nggak? Oh iya, ya, setuju banget. Ya udah itu aja PR-nya. Oke. Itu perlu di ini loh deh, perlu diperjuangkan. Ya, setuju. Wah, gue senang banget nih. Ada penyanyi, setiap sennya itu harus dihitung. Ya. Karena apa? Itu hasil. Oke. Hasil dari hati, hasil dari cinta. Ya. Ketulusan bikin satu lagu. Tapi yang menikmati siapa? Oke. Jadi ibaratnya harusnya kalau petani nanam padi, petaninya yang harus menikmati. Jangan pihak-pihak lain dong. Oke. Seru nih. Gue pertama kali mau wawancarai penyanyi dan penyanyi ini bisa satu server sama gue. Mikirnya ya. Karena di slogan Badai TV nih, terutama di konten gue yang belagu tuh Badai Berlagu, gue selalu bilang bahwa karya itu yang akan menghidupi kita seterusnya. Panggung tuh bisa hilang, tapi karya itu nggak dimakan waktu, nggak lekang oleh waktu. Warisan itu nggak akan mati. Ya. Oke, itu buat orang-orang yang tidak mampu. Terus nyanyi. Nyanyi harus. Bikin album rohani? Kemarin baru keluarin single Natal sama si Melto. Gue lihat di Instagramnya. Instagramnya Nania kalau nggak salah ya? Yang lo duet kan? Iya, sama Melto. Wah, itu keren juga tuh. Iya, itu kita bedanya juga di ini. Dia bilang, Melto bilang gini, Nan, lagu ini nggak ada bridge-nya kan? PA lu dengerin ini. PA. Musik udah jadi. Udah jadi. Emang ada, Nan? Dengerin, woy. Gua tinggal keluar. Ternyata ada ya, Nan ya. Kita acak-acak tuh lagu. Dia acak-acak sama dia. Iya. Udah, Nan, gampang kan, lo naik lagi. Kan ada kan. Gue kagak dengerin soalnya. Ya udah. Tapi emang keren. Maksudnya duet lo tuh kemarin kayaknya gue bilang banyak jebakan Batman nih kayaknya nih. Liku-likunya. Tapi keren. Oke, album rohani udah dibuat. Percintaan, puji Tuhan, sekarang gue happy. Happy ya? Happy. Oke. Happy. Terus tim manajemen gue juga support gue apa adanya, semuanya apapun itu kita harus lakukan, yang penting kita pakai hati. Kerja apapun deh, kalau misalkan kita nggak kasih hati kita, itu akan terasa berat. Tapi ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, itu udah tulus jalan. Oke, Ndo. Ya. Ini udah banyak pertanyaan masuk nih. Termasuk dari WhatsApp juga. Oke. Wih, bahaya nih. Bahaya. Kayaknya private banget tuh. Udah nyampe WhatsApp. Dia secara khusus WhatsApp gua. Oh. Ini salah satu kolektor musik di Jogja. Oh, oke. Namanya Pak Singo. Wih. Sangar namanya. Pak Singo, sangar iki. Sangar ya. Ini kolektor kaset. Wow. Terkemuka di Jogja. Dia nanya. Dai, titip pertanyaan buat Nania. Iya. Dia nunjukin ini. Ya ampun, astaga itu jadul banget. Itu gue SMA tuh dah. SMA ya? Iya. Bisa di zoom gak nih? Astaga, iya. Waktu itu aku rekaman sama Om Usman bersaudara tuh. Musiknya slow rock. Slow rock. Ini bisa ceritain nggak, Dok? Ini dikit aja nih mengenai album apa nih? Kejujuran. Kejujuran. Dia bilang tahun 1996. Yes.
Ini rekaman SMP, lokal SMP Jawa berarti Timur. SMP. Oke, Iya. ini gimana nih ceritanya? Jadi nah itu berlanjut tuh. Jadi dari awal itu aku kan pernah rekaman waktu SD kan. Waktu SD rekaman, terus udah gitu dibawanya sama Usman Bersaudara. Usman Bersaudara tuh ada Om Mamo Agil, Om Usman segala macem. Om Mamo Agil, gue tahu tuh. Nah, mereka bersaudara kan. Nah, dari situ aku deketnya sama Om Usman. Satu keluarga tuh deketnya sama Om Usman. Om Usman itu bapaknya Poppy siapa? Bapaknya Poppy siapa tuh? Penyanyi rock. No, bukan. Pemain sinetron, gue lupa namanya. Terus ada itu anaknya namanya Poppy Bunga. Nah, ya. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol segala macam, terus ngomong siapa Om Usman ngomong sama bapakku kan, Mas Edi, gimana kalau misalkan Nania ini dibikinin lagu aja, gitu kan. Rekaman kita waktu itu berapa lagu? Ada 8. Umur berapa Nan? SMA berarti 18-19 ya? Bukan SMA, itu SMP. Oh, SMP. SMP tahun 96 kan, SMP waktu itu. Ya udah kita bikin lagu, kita bikin video klip, udah. Cuman ya nggak jalan lagi, balik lagi kan ya, kayak gitu. Mantap. Berarti gila ya. Ini Pak Singo luar biasa nih, dia bisa dapat. Dia nih punya, kadang-kadang dia punya kaset yang artisnya nggak punya loh. Luar biasa loh Pak De Singo ini. Biasa di luar kayaknya. Hai, biasa di luar. Sedap. Oke, kita lanjut nih. Oke. Kita lanjut dari pertanyaannya Mr. Adi 28. Oke. Dari Instagram ya. Kapan bikin single untuk Nania membawakan lagu ciptaan Badai? Pasti mantap jiwa. Nah. Tadi kita udah jawab ya? Iya udah jawab tadi kan. Iya kan? Ditunggu ya. Ditunggu aja. Segera. Pokoknya yang baju orange jangan sampai lolos. Baju orange jangan sampai lolos. Lanjut. Dari ini Usi Audrey Papilaya, vokalis Bunglon. Iya. Dia nanya nih. Audrey ya. Audrey _ Papilaya, duet sama gue cus mak gitu. Capcus yuk mak. Audrey nih, aduh. Lu kenal dia juga ya? Kita tuh deket kali Dan. Oh, ini sedap juga sih. Wah gila. Sedap. Kemarin gue baru ngurusin artisnya dia untuk take vokal juga. Iya. Usi Audrey, cuma Ale. Hai. Oke, lanjut. Handi _1. Nitip salam aja Bang Day buat Nania ya. Ini mah bukan pertanyaan. Bang Andi, itu dari yang kemarin ngurusin single Natal aku sama si Melto. Oh iya. Oke, berarti ini ya, Le Music. L Music ya? Le Music ya? Ya berarti kita sama dong. Ayo bola deh berarti. Gitu. Aduh, iya ini kita sama. Produk soloku juga ada di situ. Oh gitu. Iya. Ya udahlah nggak kemana-mana. Cesani kan? Iya Cesani. Podo-podo aja. Itu aja ya. Iya, situ aja. Oke, lanjut. Mas Afif Yufril. Afif Yufril ini orang Nagaswara nih. Oke. Om Badai, tanyain Nania gimana caranya bisa tetap cantik forever. Waduh. Wah, iki. Gimana nih? Aduh. Gimana nih? Iya loh, emang bener sih Om Afif. Dia nggak berubah beneran. Nggak, lu rahasianya apa sih? Sebenarnya sih ya itu happy, Dai. Happy itu harus terus jadi diri sendiri, selalu berpikir positif, that's it. Udah itu aja. Karena aku nggak mau masukin namanya toksik dalam diri aku nggak mau simpan kepahitan. Ketika aku menyimpan itu semua yang keluar adalah aura yang negatif. Aku nggak mau. Secara makanan lu tetap jaga apa gimana? Ya, apa lu tahu sendiri. Apa minum lu juga? Enggak sih sebenarnya. Semua mau makanan dijaga segala macam, tapi kalau hati kita nggak bersih. Bukan berarti aku di sini paling bersih enggak, tapi meminimalis lah. Sebisa mungkin, dan itu mesti belajar. Botox gitu enggak? Enggak ada sama sekali. Boleh dicek ya. Nih banyak banget pertanyaan. Kalau misalkan gue lagi segala macam banyak pertanyaan. Nania operasikan hidungnya, Nania operasikan bibirnya segala macam. Gue tantangin nih. Cari dokter mana yang pernah ngobok-ngobok muka gue kasih duit deh. Original berarti. Original, gue nggak ada yang dirubah deh, sama sekali. Dah, itu aja. Think happy. Yes. Jadi Om Afif jangan nggak bisa tidur ya. Nah ini terakhir dari Leona Antari. Ini kayaknya penyanyi nih. Leona Antari dia penyanyi, dia runner up The Voice. Wow. Dia bilang idolaku. Aduh, thank you ya. Leona, memang ini layak dijadikan idola.
Idola Indonesia. Idola Indonesia. Oke. Nania, terima kasih waktunya. Terima kasih buat Badai TV. Badai TV. Sebentar lagi ada Nania TV. Oh iya dong. Ya. Lu punya channel YouTube nggak sih? Ada nanti. Nah, ini gue lagi bikin apa? Nabul tuh namanya Nania dan Bulbul. Nadia dan Bulbul. Bulbul tuh apa? Bulbul tuh itu. Oh alah. Dia rapper, Dai. Oh rapper. Dia rapper dan fotografer. Oh wow. Nah, salah satunya kita pengen bikin sesuatu lah. Nania and Bulbul. Nabul. Nania and Bulbul. Lucu ya namanya. Nabul ya kan? Oke, Nabul. Biasanya kan Nabul anak bulu ya. Benar. Benar. Ya kalau mau kaya harus rajin nabul. Nabung. Oh nabung. Oke. Oke guys, hari ini gue seneng banget bisa ngobrol sama sahabat lama gue, Nania, dan ya puji Tuhan Nania sekarang juga sudah benar-benar berubah banget gitu ya. Istilahnya orang yang tadinya gue tuh kan ngeliat lo kan orangnya nyablak dari dulu ya, tapi nyablak lu tuh sekarang beda banget gitu loh. Dan gue bisa melihat ada perubahan lah. Itulah orang yang sudah dipulihkan ya. Amin. Dan ini bisa jadi contoh nih guys buat teman-teman yang sekiranya nih masih mikir hidup dari musik, hidup dari nyanyi, masih menghasilkan apa enggak, inilah contohnya. Dia sudah banyak mengalami titik terendah juga. Ya kan? Lu kan ya gue tau lah ibaratnya titik terendah lu, dan lu sekarang bisa strong begini, bisa berdiri tegak. Harus. Ya ini semua karena berkat Tuhan ya. Semuanya Tuhan. Yes. Oke, teman-teman. Jangan lupa di Shockbreaker ya. Kalau gue di Shockbreaker. Kalau yang lain kan di subscribe. Kalau gue di Shockbreaker. Iya kan? Channel Badai TV. Baru kali ini gue biasa. The one and only ya? The one and only. Dari Nggak dulu ada. kayaknya, Dai. Iya, nama gue di Indonesia ini nggak ada. Cuma 1,5. Setengahnya lagi gue nggak tahu, mungkin baru dicetak. Nantikan project gue sama Nania segera. Ya. Gue nggak tahu lagunya apa, tapi yang jelas nih nanti Nania akan tampil juga di konten gue juga, membahas lagu hits yang pernah gue bikin. Gue nggak bisa kasih tahu sekarang, tapi inilah orang yang akan cerita sama gue. Subscribe juga YouTube-nya Nania, nanti kalau udah ada nanti dikabarin. Oke guys, thank you. sampai ketemu, tetap sehat, bye.